Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yunus pasal 2 ayat 6. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nabi Yunus dikenal sebagai seorang nabi yang pernah melarikan diri dari tugas yang diberikan Allah kepadanya untuk berkhotbah ke kota Niniwe. Namun, Yunus tidak bisa melarikan diri dari Allah. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini dapat dibandingkan dengan Matius 12 ayat 40, di mana Tuhan Yesus tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Setelah mengalami pengalaman buruk akibat badai yang menerpa kapalnya saat melarikan diri dari hadapan Tuhan, dari dalam perut ikan, Yunus menaikkan doanya. Ratapan, keluhan, dan ucapan syukur ia naikkan karena terluput dari kematian. Dalam ratapan yang ia naikkan, Yunus menyadari keberadaannya yang susah dan terbuang di dasar lautan, terkepung oleh arus air. Ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Namun ia berharap masih dapat melihat bait Allah. Ia menyadari bahwa keselamatan yang ia terima berasal dari Tuhan semata. Yunus menyadari bahwa dimanapun dan dalam kondisi apapun, Allah pasti akan mendengarkan seruannya. Bagi Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni. Dan tidak ada kesulitan hidup yang terlalu sulit. Inilah yang menjadi keyakinan Yunus, sehingga ia berani menaikkan doa di hadapan Allah yang ia layani. Pada akhirnya, Tuhan membawa Yunus kepada panggilannya. Dalam relasi dengan Tuhan, kita akan sungguh-sungguh mencari wajahnya ketika kita diperhadapkan pada persoalan yang sulit. Bahkan harus sampai pada pergumulan antara hidup dan mati. Dalam keadaan genting demikian, belas kasihan Tuhan tetap dicurahkan kepada kita umat pilihannya. Dalam kondisi apapun yang kita alami, datanglah kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Tidak ada kesulitan yang terlalu sulit untuk diselesaikannya. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga ia tidak dapat mengampuninya. Nikmatilah relasi dalam pengenalan kita akan Tuhan. Yunus bukanlah nabi yang sempurna. Namun Allah tidak pernah melepaskan Yunus walaupun ia sangat keras kepala. Tuhan masih menjawab doa yang dinaikkan Yunus dalam kepasrahan dan dengan kemurahannya memulihkannya kembali. Apa yang dialami Nabi Yunus menjadi pembelajaran bagi kita bahwa Tuhan mendengar doanya dan menyelamatkannya. Demikian juga kita. Ketakutan dan kesedihannya yang paling besar ialah jika ia terusir selama-lamanya dari hadapan Tuhan. Yunus mengakui bahwa orang bisa meninggalkan Allah karena berpegang pada berhala kesia-siaan. Namun pada saat akhir kehidupannya, muncullah kesadaran bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Apapun yang kita alami,
kita harus teringat kepada Tuhan. Hal ini merujuk pada kesadaran baru dalam batin Yunus, bahwa sekalipun Allah tidak tampak, tetapi Dia hadir secara nyata di dalam dan di sekitar kesusahan hidup yang membelitnya. Maka Yunus beroleh kekuatan baru untuk bangkit dan berseru kepadanya. Sekalipun tubuhnya masih terbelenggu di dalam perut ikan, tetapi jiwanya terbebas. Dalam iman, pengharapan dan kasih, sebagaimana Yunus menaikkan doa syukur serta nazarnya kepada Tuhan yang membebaskannya, demikian jugalah kita di saat sedang berada dalam kondisi yang begitu buruk. Kekuatan dosa membelenggu, hidup terasa porak-poranda, dan kekuatan pun seakan-akan sirna. Lalu adakah yang masih tersisa dalam diri kita sebagai anak Allah? Kita diingatkan, jangan pernah berputus asa. Kita harus berpaling kepada Tuhan yang kita percaya. Sudah sepatutnya kita berseru kepada Allah. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Kita harus senantiasa memohon pertolongan dengan penuh penyerahan diri kepadanya. Dia pasti menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui Nabi Yunus. Tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau dapat saja memakai cara tersendiri untuk kami, agar kami dapat melakukan tugas dan panggilan kami. Engkau sendirilah yang berkarya di dalam kehidupan kami. Ketika kami terpuruk, ketika kami tidak dapat melihat jalan keluar, kami hanya dapat memanggil nama-Mu. Kami hanya dapat berdoa dan memohon belas kasihan-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami. Tuntunlah kami dalam perjalanan kehidupan kami, agar kami dapat melakukan tugas dan pekerjaan kami. Ya Bapa, sertailah kami, berangkatkanlah kami, agar kami dapat melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya di dalam takut akan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.